guys, kembali lagi di channel Bang V and Man. Kali ini bersama saya Bang V dalam Alur Cerita. Sehat-sehat kalian semua ya guys. Film Underline kali ini menceritakan tentang kasus penipuan dari telepon yang terjadi di negara Korea Selatan. Kelompok penipu ini sangat terorganisir dan memiliki anggota yang banyak. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Film dibuka dengan seorang pria bernama Han Seo. Dia bekerja sebagai mandor di sebuah proyek pembangunan gedung. Han Seo ini adalah seorang mantan polisi dan telah memiliki istri bernama Mei Sun. Saat lagi asik-asiknya bekerja, tiba-tiba Han Seo dipanggil oleh kepala mandor. Dia pun segera datang. Dalam percakapan Han Seo dan kepala mandor, ternyata Han Seo berniat membeli sebuah rumah dari hasil tabungannya beserta istrinya. Singkat cerita, kepala mandor yang baik itu menawarkan kenaikan gaji kepada Han Seo. Han Seo pun tampak senang. Mendengar hal itu, seketika dia pun langsung memberitahu istrinya akan berita itu. Namun, dikarenakan istrinya sangat sibuk, sang istri pun sangat menanggapinya dengan biasa saja. Pembicaraan mereka pun terhenti. Seketika, pada saat itu juga tiba-tiba lewat seorang pria yang memiliki tato di lehernya. Han Seo pun menegur pemuda itu agar menggunakan helm. Entah apa yang dilakukan pria bertato itu, tiba-tiba saja dia meletakkan sebuah alat. Di tempat itu terlihat dua pekerja yang sedang memperbaiki mesin ekskavator, di mana tiba-tiba salah satu pekerja yang hendak mengambil sesuatu lalu terjatuh. Beruntungnya orang tersebut selamat karena masih memakai tali pengaman. Melihat kejadian itu, Han Seo dan pekerja lainnya segera membantu pekerja tersebut. Di sisi lain, Mei Sun mendapat telepon dari seorang yang mengaku sebagai pengacara bernama Kim Hyun Soo. Dia mengatakan kalau di tempat kerja Han Seo telah terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Han Seo jadi ditahan di kantor polisi. Karena tak percaya, Mei Sun pun segera menelpon Han Seo untuk memastikan berita tersebut. Akan tetapi, HP-nya tak bisa dihubungi. Tak berapa lama, Mei Sun kembali menerima telepon yang berasal dari kantor polisi. Setelah itu, Mei Sun pun semakin panik. Lalu tiba-tiba pengacara itu kembali menelpon Mei Sun. Dengan sedikit memaksa, pengacara itu meminta Mei Sun mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening milik firma agar Han Seo bisa diselamatkan. Karena panik, Mei Sun pun segera mentransfer uang tersebut. Tanpa disadari, Mei Sun sudah tertipu. Terlihat di mana kelompok penipu sudah bersiap-siap untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh Mei Sun. Tak berapa lama Han Seo menelpon Mei Sun. Seketika itu Mei Sun pun menyadari kalau dia sudah tertipu saat Han Seo mengatakan dia baik-baik saja. Mei Sun pun segera berlari menuju ke sebuah bank. Sesampai di sana, dengan rasa paniknya dia meminta customer service bank tersebut untuk membekukan uangnya. Namun usahanya sia-sia, si penipu sudah berhasil mengambil seluruh uang miliknya. Dengan perasaan bersalah, Mei Sun pun berjalan pulang. Saat sedang menyeberang, Mei Sun kembali ditelepon pengacara itu. Sambil marah-marah sembari meminta uangnya kembali, Mei Sun berhenti di tengah jalan. Dan tiba-tiba, film pun dimulai. Scene pun berpindah, di mana kita melihat Han Seo sedang berada di sebuah rumah sakit. Setelah itu kita melihat Mei Sun sedang dirawat tak sadarkan diri akibat kecelakaan itu. Han Seo pun tampak sedih bercampur marah. Lalu dia pun melihat HP milik Mei Sun yang berisi rekaman pembicaraan terakhir dengan Kim Hyun Soo yang menipunya. Saat itu Han Seo menyadari sesuatu. Dia lantas kembali ke tempatnya bekerja. Sampai di sana, Han Seo dibantu rekannya menyadari kalau pada saat kejadian itu sinyal-sinyal di ponsel di tempat itu terputus, seperti ada yang menghalang-halangi sinyal tersebut. Mereka pun mengecek CCTV, dan pada hari itu akhirnya mereka melihat seorang pria yang bertato di leher meletakkan suatu alat. Rencana balas dendam pun dimulai. Han Seo pun mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, yang akhirnya tiba di sebuah tempat pembuatan tato yang dimana pemiliknya mengenal pelaku. Singkat cerita, Han Seo berhasil mendapatkan identitas si pria bertato itu. Lalu dia segera mencarinya.
Di sini ini kita melihat si pria bertato itu sedang melakukan pekerjaan ilegalnya. Terlihat banyak imigran gelap yang hendak dia kirim. Ternyata dari kejauhan Hansio sudah mengikuti mereka. Tak berapa lama tiba-tiba Hansio dengan kecepatan tinggi langsung menabrakkan mobilnya ke mobil si pria bertato itu. Tanpa banyak cerita, Hansio pun menghajar si pria tato itu dan kelompoknya. Sembari terpojok oleh Hansio, si pria tato itu dipaksa Hansio memberitahu siapa yang menyuruhnya. Hansio pun tak segan-segan menghajar pria tato itu. Keesokan harinya, Hansio membawa pria bertato itu ke kantor polisi dengan maksud ingin bertemu dengan polisi yang menangani kasus penipuan yang sedang terjadi. Polisi itu bernama Polisi Lee. Saat bertemu dengan Polisi Lee, Hansio menjelaskan kalau dirinya sudah tahu siapa dalang dari penipuan-penipuan yang sedang terjadi, dan dia akan berniat membantu pihak kepolisian. Namun, polisi itu tidak menanggapinya dan malah menyuruh Hansio untuk pergi dari tempat itu. Mendengar hal itu, lantas Hansio mengambil keputusan untuk membalas dendam dengan caranya sendiri. Di tempat lain, ada seorang wanita yang tampak sedang dikubur sebatas leher. Wanita itu bernama Nona Sil. Ternyata dia sedang ditagih hutang oleh seorang pria. Pria itu tampak kesal kepada Nona Sil. Dia terus memaksa Nona Sil untuk mengembalikan uangnya. Untuk menakuti Nona Sil, pria itu pun mengeluarkan seekor anjing. Namun, tak berapa lama sebuah mobil dengan kecepatan yang kencang datang dan berhenti tepat di wajah Nona Sil. Lalu keluar seorang pria dari dalam mobil. Ternyata itu adalah Hansio. Rupanya Nona Sil ini adalah teman lama Hansio. Nona Sil ini juga berprofesi sebagai hacker. Nah, kedatangan Hansio tersebut bermaksud untuk meminta bantuan kepada Nona Sil untuk melacak sebuah panggilan. Keesokan harinya Nona Sil dan Hansio bertemu. Nona Sil lalu memberitahukan kepada Hansio hasil penemuannya. 최초 발신지는 태국 캄보디아 삥 돌아 자 발신 번호를 넣고 이런 변 Scene lalu berpindah, di mana tampak Hansio dan Nona Sil sedang mengintai sebuah tempat. Ternyata di tempat itu polisi pun hadir dan sedang mengintai tempat itu juga. Karena tak mau ketahuan, Hansio pun masuk dengan menggunakan masker. Setelah berhasil masuk, Hansio pun dipertemukan dengan pemimpin mereka. Pemimpin mereka bernama Ketua Park. Namun, Hansio menyadari di tempat itu ada seorang polisi yang sedang menyamar. Anehnya, Hansio menggunakan kesempatan itu untuk mengambil hati Ketua Park. Dia pun lalu memberitahu kepada Ketua Park kalau ada seorang polisi yang sedang menyamar. Karena tak yakin sekaligus penasaran, Ketua Park menyuruh anggotanya untuk menggeledah orang tersebut. Dan ternyata benar, alhasil penyamaran polisi akhirnya terbongkar. Mendengar itu, polisi pun lalu bertindak. Mereka pun menggerebek tempat itu. Lalu Park bertanya kepada Hansio, mengapa kau mau memberitahunya? Ternyata Hansio hanya meminta sebuah pekerjaan dari Ketua Park. Lalu adegan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah lompat sana lompat sini, akhirnya Ketua Park dan Hansio berhasil lolos menggunakan mobil. Namun penyamaran Hansio terbongkar akibat maskernya terlepas. Saat Hansio dan Ketua Park dalam pelarian, Ketua Park pun menepati janjinya. Dia menanyakan pekerjaan apa yang diminta Hansio. Hansio pun menjawab kalau dia hanya ingin bekerja di Cina. Mendengar itu, Ketua Park lalu memberikan sebuah kartu nama. Keesokan harinya, penyamaran pun dipersiapkan oleh Nona Sil untuk Hansio. Nona Sil memperingatkan agar Hansio berhati-hati saat di Cina, serta Hansio harus mengingat semua secara detail identitas palsunya. Perjalanan ke Cina pun dimulai.
Sesampainya di Cina, Hansio segera menuju ke penginapan yang ada di kartu nama milik ketua Park. Pada malam harinya saat Hansio sedang tidur, tiba-tiba Hansio diserang oleh 3 orang pria. Saat itu salah satu dari pria tersebut mengaku sebagai pria yang ingin dijumpai oleh Hansio. Pria itu pun bertanya, ada maksud apa ingin bertemu dirinya. Ternyata pria itu adalah bos besar dari organisasi penipuan yang bernama Fishing Boys. Pria itu dikenal dengan nama Ketua Chun. Lalu Hansio pun diinterogasi. Tanpa diduga, Hansio berhasil menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan Ketua Chun kepada dirinya. Lalu kepala Hansio pun ditutup dan dia dibawa pergi ke markas besar Fishing Boys. Sampai di sana, Hansio diberikan sebuah jaket. Jaket itu ditandai oleh sebuah nomor. Setelah itu, Hansio dibawa ke ruangan di mana tempatnya bekerja. Karena Hansio anak baru, salah satu dari anggota Fishing Boys mengantarkannya kepada anggotanya untuk ditraining. Dalam trainingnya, Hansio memperhatikan teman-temannya sedang menipu seorang pria. Pada saat penipuan itu hampir berhasil, Hansio sengaja melepas kabel telepon miliknya. Alhasil penipuan itu pun gagal. Namun para pengawas mengetahuinya. Dikarenakan Hansio itu anak baru, pengawas pun memakluminya. Kemudian tak berapa lama turun seorang pria sembari menelpon. Dia adalah salah satu pemimpin dari Fishing Boys. Pria ini bernama Quack Pro. Seketika saat Hansio mendengar dia berbicara, Hansio menyadari kalau dialah yang menyamar jadi pengacara bernama Kyu Him Soo yang menipu istrinya. Di sini Hansio berusaha mencari cara untuk mendekati Quack Pro. Pelan-pelan Hansio menyelidiki divisi yang dipimpin oleh Quack Pro. Di tempat lain, polisi Lee berhasil menangkap ketua Park. Polisi Lee pun bertanya kepada ketua Park tentang keberadaan Hansio. Namun ketua Park tak mau memberitahunya. Alhasil dia pun dihajar. Kembali ke Hansio, saat itu Hansio melihat salah satu anggota Quack Pro sedang mencuri uang. Dengan kesempatan itu Hansio pun berlagak memergokinya. Alhasil Quack Pro pun kagum. Singkat cerita, Hansio pun diterima bergabung di timnya Quack Pro. Tak berapa lama setelah bergabung ke timnya Quack Pro, Hansio tampak mendekati seorang pria muda. Maksud hatinya untuk mendekati pria muda tersebut hanya untuk mencari sebuah informasi. Singkat cerita, pada malam harinya Hansio beraksi. Hansio berhasil masuk ke ruangan Ketua Chun melalui lift yang sudah dia sabotase. Saat di dalam ruangan Ketua Chun, dengan perlahan Hansio berhasil mengirim pesan kepada Nona Sil melalui laptop milik Ketua Chun. Akan tetapi, pengawas-pengawas Fishing Boys menyadari kalau Hansio tak berada di tempatnya. Mendengar dirinya dicari, dia segera kembali. Namun, sesampai di toilet, dia pun dihajar dan dikurung di ruangan kecil. Scene pun berpindah, di mana setelah mendapat pesan dari Hansio, Nona Sil dan pria rentenir itu tiba-tiba bekerja sama. Mereka berdua pun lalu berangkat ke Cina. Ternyata pria rentenir itu mau bekerja sama dengan Nona Sil dikarenakan setelah membaca pesan dari Hansio untuk mengambil sejumlah uang sebesar $2,500 di lokasi yang sudah ditentukan. Setelah sampai di lokasi, mereka pun berpura-pura sebagai kurir yang akan mengambil uang tersebut. Tak berapa lama, kelompok Fishing Boys yang asli pun datang. Mereka juga berniat untuk mengambil uang tersebut. Namun kelompok ini curiga dengan Nona Sil. Seketika mereka pun dihajar dan diikat. Pada saat hendak dihajar, tiba-tiba polisi Lee pun datang dan lalu menyelamatkan mereka. Singkat cerita, polisi Lee pun bertanya kepada Nona Sil bagaimana bisa menghubungi Hansio. Lalu Nona Sil pun memberitahu mereka bahwa menghubunginya melalui telepon. Di sisi lain, Fishing Boys yang dipimpin oleh Quack Pro sedang menjalankan aksi penipuan terbesar yang akan pernah terjadi di Korea Selatan yang berjumlah $25 juta. Target mereka adalah pelamar-pelamar kerja yang sudah lulus wawancara. 작업 들어간다. 창원 홀딩스입니다. 똥 싸는 놈들인데 아주 못 나와줘.
기억 심각 보증 기금에 넣어. Di sisi lain, tampak Hanseo sedang berusaha keluar dari ruangan tersebut. Tanpa diduga, pria muda yang bersamanya membantu Hanseo keluar dari ruangan itu. Setelah berhasil keluar, Hanseo pun langsung pergi untuk mematikan listrik gedung itu agar menggagalkan aksi penipuan yang sedang terjadi. Lalu Hanseo pergi ke ruangan Quack-Pro untuk mengambil sebuah handphone yang disimpan Quack-Pro. Di sini kita tahu ternyata Quack-Pro hendak berkhianat kepada Fishing Quest untuk menguasai seluruh uangnya. Tak berapa lama aksi Hanseo pun dipergoki oleh Quack-Pro. Lalu pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. Tiba-tiba Ketua Chun pun datang dan memergoki mereka sedang bertarung. Ternyata Ketua Chun sudah mengetahui pengkhianatan yang akan dilakukan Quack-Pro. Dia pun hendak membunuh Quack-Pro dengan senjatanya. Melihat kesempatan itu, Hanseo berhasil meloloskan diri dan membawa handphone milik Quack-Pro. Dia pun mencari lokasi yang ada sinyalnya untuk mengirim lokasi ke HP milik Nonasil yang dipegang oleh polisi ini. Di sini kita melihat seluruh orang di gedung itu tampak panik dan hendak meninggalkan tempat itu setelah mendengar polisi akan datang ke tempat itu. Tiba-tiba kita melihat Ketua Chun ditikam oleh asistennya Quack-Pro. Dia pun dicekik oleh Quack-Pro dan mati. Setelah berkeliling tak berapa lama, Hanseo berhasil menemukan sinyal di dekat lift. Dia pun segera masuk ke dalamnya. Namun posisinya diketahui. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil keluar, Hanseo segera mengirim pesan lokasinya. Tak berapa lama, Hanseo pun ditangkap. Di lain tempat, tampak polisi Korea sudah mendapat pesan yang dikirim oleh Hanseo. Mereka pun tanpa berlama-lama bergerak ke lokasi tersebut, dan penggerebekan pun terjadi. Setelah itu, di atas gedung, Hanseo dan Quack-Pro kembali baku hantam, yang akhirnya Quack-Pro pun kalah. Ketika Hanseo hendak menembak Quack-Pro, polisi Lee pun datang dan menghentikannya. Lalu Quack-Pro pun ditahan. Setelah itu, kita diperlihatkan media Korea sedang menayangkan berita penggerebekan organisasi Fishing Quest tersebut. Tampak juga para korban penipuan bahagia karena uang mereka telah kembali. Di scene akhir ternyata Hanseo kembali bergabung ke kepolisian dan film pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, like, share, and subscribe. Dan jangan lupa nonton film aslinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.